adik-adik, apa kabar kalian semua? Baik, sehat-sehat? Good. Oke adik-adik, kalau gitu kita mau memulai sekolah minggu kita ya. Adik-adik pastikan siap memuji Tuhan dengan sikap yang baik. Tidak sambil makan, tidak sambil minum. Kalau adik-adik pegang mainan, ditaruh dulu mainannya, kita mau fokus memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Adik-adik siap memuji Tuhan? Bagus. Kalau gitu adik-adik, kita mau mengucap syukur sama Tuhan. Karena kita boleh memiliki satu teman baik yang luar biasa, yaitu Tuhan Yesus yang selalu menyertai kita setiap hari. Dari hari Senin, hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, hingga hari ini, hari Minggu. Oleh karena itu kita mau angkat pujian yang mengatakan bahwa Jesus is my best friend. Semuanya bangkit berdiri, pakai gerakan, ikutin gerakan lause ya. Siap? Jesus is my best friend, my best friend, my best friend. Jesus is my best friend, He always there for me. Jesus is my best friend. Jesus is my best friend, my best friend, my best friend. Jesus is my best friend, He always there for me. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday. Jesus is my best friend, He always there for me. Sekarang yang perempuan saja, nyanyikan lagu ini. Jesus is my best friend, my best friend, my best. Yang laki-laki, Jesus is my best friend, He always there for me. Bersama-sama. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday. Jesus is my best friend, He always there for me. Oke adik-adik, kita bersyukur karena kita punya satu best friend, satu teman baik yang begitu luar biasa, yaitu Tuhan Yesus. Ya, kenapa luar biasa? Karena Tuhan Yesus sudah menebus kita dari segala dosa dan Dia yang menyertai kita sepanjang hidup kita. Oke, kalau gitu adik-adik, kita mau berdoa. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, ikutin lause berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan mau menjadi teman kami yang luar biasa. Saat ini kami memuji Tuhan dan nanti kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati ibadah sekolah minggu ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, saat ini kita mau memberikan persembahan kita. Ada 3 cara yang bisa adik-adik lakukan untuk memberikan persembahan. Yang pertama, adik-adik bisa scan QR code yang adik-adik lihat di layar. Lalu yang kedua, adik-adik bisa memberikan persembahan melalui transfer ke nomor rekening yang juga tersedia di layar. Atau yang ketiga, adik-adik bisa masukkan persembahan ke dalam amplop persembahan yang adik-adik punya, atau mungkin adik-adik sudah buat amplop persembahan sendiri. Nah, setelah adik-adik masukkan uang persembahannya ke dalam amplop, adik-adik bisa serahkan ke papa dan mama. Oke adik-adik, masih tetap bangkit berdiri, kita mau terus memuji Tuhan karena Dia adalah Tuhan yang luar biasa. Kita angkat pujian ini. Tuhan Yesus, Allah yang luar biasa. Siap semuanya? Tuhan Yesus, Allah yang luar biasa. Apapun Dia bisa. Dalamnya hatiku pun selalu oleh mujizat bercahaya. Katakan, hebatlah Tuhan Yesus, hebatlah Tuhan Yesus. Dia Tuhan Allahku, Dia paling dapat diandalkan. Hebatlah Tuhan Yesus, hebatlah Tuhan Yesus. Dia Tuhan Allahku, Dia paling aku cinta. Tuhan Yesus, Allah yang luar biasa. Yesus, Allah yang luar biasa. Apapun Dia bisa. Dalamnya hatiku
dalamnya hatiku pun selalu oleh mujizat bercahaya. Hebatlah Tuhan Yesus, hebatlah Tuhan Yesus. Dia Tuhan Allahku, Dia paling dapat diandalkan. Hebatlah Tuhan Yesus, hebatlah Tuhan Yesus. Dia Tuhan Allahku, Dia paling aku cinta. Adik-adik, saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau mendengarkan perbuatan-perbuatan Tuhan yang begitu ajaib yang dicatat di dalam Alkitab. Kalau gitu adik-adik, kita persiapkan hati kita angkat pujian Ku Ingin Dengar Cerita. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selamanya. Yang laki-laki saja ikutin langsung. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Yang perempuan saja kita angkat pujian ini. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Oke adik-adik, semuanya sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Apa ini ya? Ini adalah tongkat. Wah, adik-adik, cerita hari ini ada hubungannya dengan tongkat dan tangan. Wah, kira-kira cerita tentang apa ya? Adik-adik, ada yang sudah bisa nebak? Ada yang sudah bisa nebak cerita tentang apa? Yang berhubungan dengan tongkat dan tangan. Kalau gitu, daripada adik-adik penasaran dan nebak-nebak ya, kita akan segera mulai saja firman Tuhannya. Adik-adik sudah siap dengarkan firman Tuhan? Nanti waktu Lause lempar tongkat ini ke sebelah sana, firman Tuhan akan segera dimulai, jadi adik-adik harus bersiap. Oke, siap ya? 1, 2, 3, hop! Halo adik-adik. Apa ini? Kok ada tongkat? Tadi Lause Bimo bilang apa hubungannya tongkat sama tangan? Kalian mau tahu juga kan? Sebelumnya kita berdoa dulu. Lupa. Tongkatnya Lause lempar lagi ke sebelah sana ya. Kita mau berdoa. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami masih boleh bertemu melalui online di YouTube. Terima kasih Tuhan, saat ini kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan tolong supaya kami di rumah bisa duduk dengan tenang untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan juga tolong Lause yang akan membawakan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, tadi hubungan tongkat sama tangan itu apa? Kita dengerin. Tuhan mau membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Bangsa Israel itu mereka ada di tanah Mesir sekarang, ada di tempat bangsa Mesir. Di situ mereka harus kerja paksa, mereka harus bikin batu bata. Batu batanya seperti apa? Ini tampilan dari Lause. Itu adalah gambar batu bata. Jadi orang Israel mereka kerja paksa dan bikin batu bata yang banyak untuk
bangsa Mesir, untuk Raja Firaun yang ada di Mesir. Tuhan mendengar doa bangsa Israel. Tuhan ingin membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Dan Tuhan mengutus satu orang bapak. Siapa ya bapak itu? Nah, satu hari ada satu orang bapak. Dia menggembalakan kambing dan dombanya. Jadi kalau gembala itu dia pasti bawa tongkat. Jadi dia bawa tongkat, menggembalakan kambing dan dombanya di padang. Bapak ini tiba-tiba dia melihat dari jauh. Lihat apa? Ternyata ada semak yang ada apinya. Tapi semak itu tidak terbakar. Nah adik-adik, kalau daun itu dibakar, pasti terbakar, habis. Tapi semak ini yang dilihat oleh bapak ini tidak terbakar, tapi ada apinya. Semak yang tidak terbakar itu adalah Tuhan yang menampakkan diri kepada Musa. Bapak itu namanya adalah Musa. Siapa namanya? Musa. Bapak Musa. Tuhan menyuruh Musa melepaskan sendalnya, melepaskan kasutnya, supaya Tuhan bisa berbicara dengan dia. Tuhan berkata kepada Musa, "Aku adalah Allah nenek moyangmu. Aku adalah Allah dari Abraham, Allahnya Ishak, Allahnya Yakub, Allah dari ayahmu." Tuhan berkata seperti itu. "Dan aku mau mengutus engkau Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir." Adik-adik, Bapak Musanya gimana? Dia takut. Kenapa? Musa bilang, "Tuhan, aku gak bisa ngomong. Aku gak pinter ngomong. Kalau mesti ngomong sama bangsa Israel yang banyak, terus ngomong sama Raja Firaun, aku takut. Nanti kalau salah ngomong gimana? Kalau ngomongnya gak benar gimana?" Tapi adik-adik, Tuhan bilang lagi sama Musa, "Musa, aku yang sudah mengutus engkau. Aku yang akan membantu engkau dalam berkata-kata. Aku akan membantu engkau. Engkau akan bertemu dengan kakakmu Harun. Dia yang akan membantu kamu untuk berbicara." Tapi adik-adik, Musa ini dia beralasan lagi. Akhirnya Tuhan tanya, "Musa, apa itu yang ada di tangan kamu?" Oh, di tangannya Musa itu ada tadi apa? Tongkat. Kata Musa, "Ini tongkat." Terus Tuhan bilang apa? "Lempar tongkat itu." Dilempar ke tanah. Tiba-tiba tongkatnya berubah menjadi ular. Musanya kabur, takut. Kalau kita ketemu ular, kita takut kabur. Tapi Tuhan bilang kepada Musa apa? "Musa, pegang ekor ular itu." Terus Musanya pegang. Dan ularnya berubah lagi menjadi tongkat. Musa tahu bahwa Tuhan yang akan menyertai dia. Kemudian Musa membawa istri dan anak-anaknya, mereka semua kembali ke Mesir. Mereka ke tanah Mesir. Dan di tengah jalan mereka bertemu dengan Bapak Harun, kakak dari Musa. Jadi Musa dan Bapak Harun ini mereka kembali ke Mesir. Di Mesir mereka bertemu dengan tua-tua Israel. Tua-tua Israel itu adalah orang-orang yang terpandang di Israel. Mereka bertemu dan Musa dan Harun bilang sama tua-tua ini, "Tuhan
akan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Dan Tuhan akan menyertai kita. Terus Musa dan Harun, mereka akhirnya menghadap Firaun. Mereka bilang, Raja Firaun, Tuhan menyuruh bangsa Israel untuk dibawa keluar dari Mesir. Oh, Raja Firaun tidak mau. Dia tidak mau orang Israel itu keluar dari Mesir. Nanti siapa yang bikin bata? Akhirnya dia menyuruh orang Israel harus bikin bata lebih banyak lagi. Wah, terus bagaimana? Tapi Tuhan kan sudah bilang, Tuhan tetap akan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Nah, adik-adik, Tuhan mengasihi umatnya. Tuhan mendengar teriak minta tolong dari orang Israel. Maka Tuhan mengutus Musa untuk membawa orang Israel keluar dari Mesir. Tuhan juga mengasihi kita. Tuhan juga sayang sama adik-adik semua. Tuhan tetap menjaga dan menyertai kita semua. Mungkin pada saat adik-adik sedang sakit, sedang batuk, pilek, sakit, Tuhan tetap jaga. Sedang lapar karena nggak ada makanan, Tuhan tetap jaga. Atau buat adik-adik yang sekolah, mungkin pada saat belajar, pelajarannya susah, kita tidak ngerti, tapi kita tahu Tuhan tetap ada. Tangan Tuhan tetap menjaga kita semua. Asalkan kita berdoa hanya kepada Tuhan. Nah, kita harus apa? Harus percaya kepada Tuhan. Terlebih sekarang masih corona, nggak bisa kemana-mana. Tapi kita ingat, Tuhan tetap menyertai kita. Tuhan tetap menjaga kita walaupun masih corona. Kita hanya perlu percaya dan taat kepada Tuhan. Dan lagi kita tetap berdoanya kepada Tuhan Yesus. Oke? Oke, sekarang kita mau berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan mendengar doa dari umat Tuhan. Terima kasih Tuhan juga mendengar doa saya. Tuhan, tolong saya supaya saya tetap percaya, tetap beriman, dan tetap berdoa hanya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita mau ayat hafalan. Yesaya 46 ayat 9. Akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku. Sekali lagi ya. Yesaya 46 ayat 9. Akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku. Aku ini adalah Tuhan. Tuhan adalah Allah. Tuhan adalah Allah dan tidak ada yang seperti Tuhan. Hanya Tuhan saja yang adalah Allah. Oke, sekarang kita mau bikin aktivitas. Ingat ya, kalian bikin aktivitas dan kumpul fotonya sebelum jam 5 sore ke lausenya masing-masing. Oke? Halo adik-adik, saat ini kita akan mengerjakan aktivitas. Nah, aktivitasnya seperti ini. Bagaimana cara membuat aktivitas ini? Yuk, ikuti langkah-langkah yang Rosa tunjukkan. Pertama-tama, bahan-bahan yang kalian butuhkan adalah kertas HVS berwarna putih, 2 lembar kertas origami warna coklat, pulpen, gunting, lem, penggaris, dan karton warna coklat yang sudah dipotong.
ukurannya 4 cm kali 19 cm. Yuk langsung tunjukkan langkah pertama. Kertas HVS ini kalian gunting menjadi ukuran seperti ini dan ukuran ini. Ukuran ini besarnya adalah 13 cm kali 16 cm. Kertas yang ini ukurannya 7 cm kali 7 cm. Nah, kalian lem dulu ya kertas ini. Tempelkan lem, beri lem di ujung-ujung. Ditempelkan hingga menjadi seperti ini. Langkah kedua, kalian ambil kertas origami berwarna coklat tadi, kalian beri lem. Sudah dilem, kita tempelkan ke kertas yang sudah kalian tempel tadi ya. Nah, sampai membentuk seperti ini. Kalau sudah jadi, kita simpan dulu. Untuk kertas yang ukuran 7 x 7 cm tadi, kita gambar bentuk wajah ya. Seperti ini. Lalu kita gunting pola mengikuti pola yang sudah digambarkan tadi. Kalau sudah digunting, kita tempelkan. Ini sekarang karton berwarna coklat tadi kita tempelkan mengelilingi lingkaran ini. Beri lem pada bagian tengahnya, lalu tempelkan. Bentuknya seperti ini. Sekarang kita akan membuat tangan kiri dan kanan. Kita gambar. Setelah kita gambar, kita gunting dan kita tempelkan ke kedua tangan. Sekarang ambil satu kertas origami lagi untuk kita gambarkan tongkat. Kalau sudah gambar tongkatnya, sekarang kita gunting. Beri lem pada tongkat tersebut, lalu tempel pada gambar tongkat. Nah, jadi deh adik-adik, aktivitas kita minggu ini. Nah, aktivitas kita minggu ini mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan dapat memakai kita sebagai alat pekerjaan tangannya. Seperti halnya Tuhan memakai tongkat Musa untuk menyatakan penyertaan Tuhan terhadap umatnya. Oke, selamat mengerjakan aktivitas ya. Jangan lupa kumpulkan aktivitas kalian sebelum jam 5 sore. Sampai jumpa.